semua hal itu dikerjain sendiri. Kalau dikerjain orang lain, yang bersangkutan tuh merasa nggak perfect, nggak sempurna, nggak bagus. Padahal awal mula dari sebuah manajemen itu adalah mempercayai kan gitu kan, mempercayai orang. Kalau pun dimulai pasti dengan tidak sempurnanya orang itu kan tanggung jawabnya seorang art director dalam hari ini dirimu gitu, bisa ngedirect supaya dia itu harus menjadi seorang art yang hari demi hari menjadi bagus kan gitu prosesnya, dan sesuai aku juga, sesuai dirimu juga. Benar, setuju. Cah, semangat Cah. Ki jagungan karo Aza, ini salah satu guruku, dia konten kreator di Saling Berburu Cah. Jadi Aza ini putra dari Mas Reza karo Mbak Ade, salah satu bapak ibunya juga barengan sama Om Mili. Karena kalau lihat tayangan kemarin itu di Kampung Becik ya tempatmu ya. Iya. Ya. Cerita lah, kita sharing-sharing ya, Le. Oke. Sharing santai tipis-tipis proses kreatifmu. Kan berarti karo Om Mili dikancani iki berarti total sejak di Saling Berburu sudah berapa lama ya, Le? Aku mulai itu dari April, jadi dari April atau Maret sih, seingatku ya. Jadi udah sekitar 7 bulan lebih. Iya. Ahli aku, tapi pertengahan poso sih. Poso itu bulan apa sih? Aku lagi. Iya. Kayaknya Maret April. Karena aku ingat pas aku ulang tahun tuh aku masih puasa. Waktu itu ya. Ya berarti sekitar mungkin kurang lebih dengan Saling Berburu itu kira-kira aku perkirakan paling 5,5 bulan atau kurang dari 1 semester inilah ya. Kita bangun Saling Berburu bareng Kak Isal. Jadi saya ini anak muda ini usianya 17 tahun, nanti dia biar mengenalkan dirinya. Dan kamu cerita Le, proses kreatifmu terus bareng karo Om Mili nih Saling Berburu, kita belajar bareng-bareng, dirimu jadi gurunya Om Mili, tapi dirimu juga belajar dari Om Mili dari sisi adab, dari sisi kecepatan bergerak, dari sisi strategis dan sebagainya. Mungkin kamu bisa langsung sharing Le, kita santai-santai ya sambil ngopi. Oke. Halo, aku Aza, nama panjangku Reza Setiawan. Aku sekarang di sini belajar sama Om Mili. Sebelumnya aku juga di JRU juga. Sekarang aku kesibukanku lagi buat Saling Berburu itu sama Om Mili, proyekan sama Om Misal juga. Dan sekarang aku belajar lagi sama Om Mili, langsung ikut sama Om Mili untuk teknis dan non teknis. Ada cerita sing disebut non teknis itu yang kamu pelajaran dari barengan sama Om Mili itu apa, Le? Dari awal atau yang dari... Terserah sih. Boleh, ya? Apa yang kamu dapatkan atau apa yang kamu belajar dari Om Mili selama beberapa waktu terakhir ini? Dari yang non teknisnya itu yang paling masih kerasa itu waktu sudah proses masuk ke Saling Berburu Om. Itu kan aku udah mulai megang project lagi sendiri. Terus yang non teknisnya tuh kayak aku masih banyak gerak. Terus yang gerak tidak selesainya itu yang bisa menjadi ganggu orang lain sih. Itu yang aku pelajari, yang ternyata gerakku itu tuh bisa membuat orang lain terganggu. Itu non teknisnya. Terus juga dari aku pertama kali datang sini sama Om Mili, tiap hari aku harus update terus, bikin laporan. Itu aku membiasakan dan memaksa diri untuk nyatet sih Om. Dan nyatetnya itu tuh aku harus ingat juga aku hari ini tuh ngapain. Dari yang biasanya aku nggak ngapa-ngapain, oh yaudah ikutin aja jalan, sampai yang aku harus aku tuh pagi ngerjain ini, ngerjain itu, dan aku jadi sadar sih aku tuh ngapain aja dalam satu hari itu. Iya, aku jadi ingat tentang kamu bilang gerak selesai, gerak tidak selesai. Mungkin aku sedikit terjemahkan ya Cah, jadi nanti biar nggak jadi pertanyaan kita.
Jadi gerak tidak selesai tole itu Umi dapatkan di teater. Dulu Umi main teater dengan segala keterbatasan Umi ya. Karena Umi itu kan timbrinya tipis. Tapi ada satu pelajaran besar yang Umi bawa terus dari teater itu, tak bawa di dalam kehidupan kenyataan sehari-hari. Itu namanya gerak selesai dan tidak selesai itu ternyata wah itu penting banget. Itu cara untuk mengelola kesadaran refleks ternyata. Misalkan gini, kita megang gelas, misalnya nih contohnya, megang gelas itu harus mantep. Terus kita mau ngapain dengan gelas ini? Kita langsung minum. Nah ini mantep. Tapi kalau kita misalkan gerak tidak selesai, kita mau melakukan sesuatu tapi setengah-setengah, kayak apa ya kalau bahasa Indonesia jengah gitu. Itu jengah itu jadi ragu-ragu gitu melakukan sesuatu. Jadi ini kita mau minum enggak? Nah itu biasanya ada situasi eksternal yang mempengaruhi, biasanya berhadapan dengan orang lain yang kita hormati, orang lebih pintar, orang kita kagumi, biasanya gitu, orang lebih tua gitu ya. Tapi kalau kita sudah terlatih dengan gerak selesai itu enak melakukan sesuatu, sekalipun kita sorry ya Cah, itu ada anak nangis itu jadi suaranya berisik, tapi baik ibu nih tak tutup Cah. Ini adalah pelajaran-pelajaran bagus di parenting. Ternyata orang tua itu ke anak itu ke anak di depan orang ini sampai anaknya nangis gini, ini jadi pelajaran penting karena ini pelajaran parenting, dimana ketika anak nangis dan nggak bisa diberhentikan di keadaan umum itu udah ya Cah, awal ya ini biar tahu ya. Tuh, jangan nangis tuh. Itu barusan datang, kita tadi sudah di sini. Tuh, itu malah dihajar. Tuh orang tuanya teriak-teriak Cah. Ini tak terusin. Nih, sebentar. Tuh, betapa pentingnya pelajaran-pelajaran dasar ketika putra putri kita, ketika anak itu sampai bisa mengendalikan ruang dari orang tuanya, itu memang terbiasa di rumah, dibiasakan dia menguasai. Jadi si anak itu menguasai orang tuanya itu karena orang tuanya tidak terlalu perhatian dengan membuat orang tuanya nyaman, dia apa-apa diain gitu. Itu biasanya gitu. Jadi membiarkan anak itu menguasai orang tua di rumah. Tapi begitu terbawa ke luar rumah, itu jadi nggak bagus. Jadi dia menguasai, itu politik itu sebenarnya. Anak itu punya politiknya sendiri. Cah, ini kayaknya tak berhentikan sebentar supaya suaranya itu nggak gangguin di sini. Sebentar ya Cah. Nanti bicara soal gerak selesai dan tidak selesai. Sementara aku stop dulu. Ini ya Cah, tak terus gimana? Tadi suaranya soal kenceng, anaknya lagi nangis terus. Itulah salah satu pelajaran besar kalau di dunia parenting. Kalau Pak Agis sama Nabila itu belajar bener di waktu masa lalu ya. Jadi itu orang tuanya kepengen enak, kalau di rumah itu diributin itu. Terus biasanya anaknya diberi, aku sedang enak, sudah kamu pengen apa ya tak penuhin gitu. Nah itu lama-lama terbiasa si anak itu. Terus itu dimanfaatkan oleh si anak itu untuk mengendalikan orang tua. Tanpa orang tua sadar itu terbawa. Kalau pas keluar kayak gini, si anak itu ngerti cara mengendalikan orang tua seperti apa, pikirnya seperti itu. Tapi kan rupanya begitu sudah faktanya di sini tadi, orang tuanya nggak bisa mengendalikan. Nah balik lagi tentang gerak refleks dulu. Makanya gerak refleks itu perlu dipelajari. Ketika dia belajar tentang gerak selesai itu kan jadi berbeda kan. Aku ngeliat belakangan terus kamu bertumbuh dengan bahasa tubuh yang lebih bagus, matamu sorot, caramu senyum, caramu bergerak aja udah beda. Kamu sekarang sama Muli udah santai banget, dengan siapapun santai. Nah ini harus kamu bekal ini kamu bawa kemana-mana, karena ini bisa belajar dengan cara di learning kan, dipraktekkan langsung. Makanya learning by doing itu sangat penting. Learning by doing. Ya. Terus lanjut deh, apa saja yang kamu merasa ada manfaatnya ketika saling berguru kan? Tentu bukan hanya itu. Ketika ada tamu-tamu yang sharing juga, pastinya kan itu juga akan jadi stimulasi untuk sebenarnya hidup kamu mau kamu bawa kemana. Kan kayak gitu kan? Silakan kamu bisa nambahin dari versimu.
yang aku dapat itu dari hampir semua temen om mas yang ngobrol di saling berguru. Itu dari awal banget yang nggak bisa apa-apa, dengan yang bingung mau ngapain juga. Itu ngikutin aja apa kata mentor sih, kayak manut itu sih yang aku dapat dari teman-teman. Oh, jadi dari pertama sampai sekarang bisa sampai kayak gini, caranya ikutin aja kata-kata mentor. Karena dari aku sendiri sebelumnya sama Om Ili kan sama Mbak Nabila, Om. Oke. Di situ aku ngerasain yang dimana aku nggak nurut sama mentor. Waktu dengan Mbak Nabila dulu kamu merasa gitu dulu banget itu ya? Aku setelah keluar dari itu, aku tuh gini ya, karena aku nggak tahu tujuanku apa, jadinya aku ngikutin aja, dan ngikutinnya nggak mau gitu loh, males loh, jadi setengah hati. Kalau dulu jujur, apa yang menyebabkan kamu nggak manut sama mentor ketika sebelum dengan Om Ili ya? Sebenarnya waktu itu kan juga sudah dengan Om Ili kan, Ya, tapi banyak sama Mbak Nabila. Nggak direct langsung dari Om Ili. Nggak langsung dari ke Om Ili ya. Soalnya apa menurut kamu dulu kenapa nggak nurut? Kalau yang aku rasain itu, karena aku sebenarnya nggak tahu mau kemana Om arahnya. Walaupun ditanyain, tapi aku ragu-ragu sama itu. Jadi misalnya kayak, kamu mau buat studio? Aku dijawab, ya aku mau buat studio kak. Mau studio apa? Video kak. Kamu video apa? Nah itu tuh aku nggak mikir sampai ke sana Om. Jadi singkat-singkat aja, aku fokusnya sekarang aja gitu. Jadinya juga sebenarnya aku ditanyain aku maunya apa, aku nggak tahu jawabnya apa Om. Yang sebenarnya dari situ. Jadinya ya udah aku ngikutin aja, misalnya kayak animasi, terus gambar. Aku diajarin gambar Om. Cuman karena aku aku mendecline untuk dapat gambar itu, jadinya aku juga gambar nggak bisa Om. Karena mindsetku juga udah, aku nggak mau gambar, aku tuh nggak bisa gambar Om. Padahal kalau contohnya si Hussein temenku, yang dia juga nggak bisa apa-apa awalnya bareng aku bisa. Terus aku mikir, kenapa Hussein bisa ya? Oh, ya karena dia menerima belajar. Nah, aku di situ nggak menerima dapat pelajaran baru. Fokusnya ke animasi aja, dan animasi itu aja, nggak naik Om. Dan kalau sebenarnya ya, kalau ditanyain dulu, aku nggak tahu mau kemana sih Om. Waktu itu ya. Artinya ketika sekarang itu dirimu apakah sudah menemukan kamu mau kemana itu, apakah sudah menemukan? Aku merasa percaya diri kalau aku sudah bisa menemukan apa yang aku mau. Oke, kamu bisa mungkin sharing sebenarnya apa yang kamu inginkan di dalam konteksmu di proses kreatifmu itu? Bahasanya cita-cita ya, nggak apa ya? Atau bolehlah target atau apalah, pokoknya prasangka baik menuju ke depannya mau ngapain gitu kan? Targetku, aku mau menjadi, untuk pekerjaan, mau menjadi filmmaker Om. Filmmaker ya. Jadi aku fokus ke film. Ya. Yang dimana aku dari tadinya nggak tahu bagaimana cara manage temen, manage tim. Ya. Karena aku cuman basicnya aku teknis aja Om. Dari yang megang video aja. Tapi ternyata kan menuju ke sana butuh pelajaran atau ilmu yang banyak lagi, nggak cuma sekedar video aja, nggak sekedar kamera. Iya, iya banget pasti ya. Tapi sudah kebayang ya dirimu ketika ingin menuju ke titik pertama adalah tentang membangun workshop atau studio film, pembuatan film atau film sebagai filmmaker gitu, kamu sudah kebayang ya, karena kan unsurnya kan bukan hanya soal bagaimana membangun produksi gitu, bagaimana membangun sebuah gambar yang bagus kan, nggak cukup itu kan, tapi bagaimana setelah bisa membuat sesuatu yang bagus, kamu harus bisa memasarkan. Nggak cukup itu karena kemudian nggak cukup cuman bisa membuat, bisa memasarkan, tapi kan juga harus bisa memanage workshopmu itu, nanti kan kamu ada tim dan sebagainya. Kamu sudah mulai kan sekarang ini dengan di saling berguru. Sekarang timmu ada Ali, ada Arif, Kianto, Nuryanto, terus nanti
cobain Gilang itu Ya, Mas Gilang. harus juga belajar juga. Paling nggak sekarang kamu sudah ada 3 orang di dalam timmu. Ya. Dan di saling berguru pelan-pelan kan sekarang sudah per hari ini pemilik minta kamu mulai pelan-pelan hanya mengawasi sebagai art director aja kan, Ya. yang berguru. Iya perasaanmu? Perasaanku jujur ya Om. Iya. Pertama kali aku nggak ngedit tuh, aku merasa kalau bahasanya di komunitas keserakan artistik Om. Jadi ada di mana aku nggak boleh ngedit, tapi kan nanti aku nggak bagus sesuai aku gitu Om. Jadinya aku sempat malah aku yang ngerjain, tapi ternyata salah. Aku harus mendelegasikan semua ilmuku ke tim, Ya. salah satunya Ali. Iya. Dan jadinya sih ya aku harus menahan keserakan artistikku itu, walaupun ya karena aku kan dari umur 9 tahun ya Om megang kamera kan. Jadi aku emang suka Om, suka banget sih. Sekarang ya alhamdulillah ternyata prosesnya itu harus kayak gitu sih untuk level up dari obrolan Om dan teman-teman juga, teman-teman yang dari gambar sekarang punya project, punya studio, harus melewati itu sih Om. Ya. Jadi intinya keserakan artistik di tempat kami belajar di komunitas kami itu adalah sesuatu skill, misalkan skill ilustrasi atau skill untuk menguasai kayak katakanlah Adobe Illustrator atau 3D itu, tapi semua hal itu dikerjain sendiri. Kalau dikerjain orang lain yang bersangkutan tuh merasa nggak perfect, nggak sempurna, nggak bagus, padahal awal mula dari sebuah manajemen itu adalah mempercayai kan gitu kan, mempercayai orang. Kalau pun dimulai pasti dengan tidak sempurnanya orang itu kan tanggung jawabnya seorang art director dalam hari ini dirimu gitu, bisa ngedirect supaya dia itu harus menjadi seorang art yang hari demi hari menjadi bagus kan gitu prosesnya, dan sesuai aku juga, sesuai dirimu juga. Benar, setuju. Itu saja. Jadi proses kreatifnya Aza sekarang terus masih berproses belajar bagaimana meng-hire atau memanage timnya ya Kak ya. Ya semoga-moga berhasil di ke depan. Pokoknya diri sharing-sharing tipis-tipis ini ya, sambil menguji kita itu untuk di tayangannya di channelnya Om Willy itu bisa menjadi lebih baik terus, nggak setiap hari. Makanya per hari ini aku minta si Aza itu untuk mulai join yang Om Willy bilang bolak-balik itu. Aku memulai di Om Willy itu kan memang sama sekali tidak minta bantuan siapapun, tanpa siapapun, karena memang Om Willy ingin menguji diri Om Willy sendiri itu apakah benar-benar bisa istiqomah. Pertama, konten uploadnya. Kedua, cara meng-create atau memanage dari kontennya itu. Makanya lewat capcut itu, CapCut itu, ini kan akhirnya bisa, caranya hampir semuanya bisa lah. Intinya prinsipnya bisa lah. Sampai akhirnya kemarin mencoba, lucu. Aduh, aku sekarang nih kalau misalkan bikin channel di YouTube untuk channel anak-anak hanya dengan menggunakan CapCut aja yang gambar diam, kemudian aku bisa dramatisasi, bisa bergerak sedikit itu. Kalau pakai animasi sederhana itu bisa nanti bikin huruf ayam kalau untuk channel anak-anak tuh, bebek itu sudah bisa. Kemarin udah tak cobain, bisa. Ternyata semudah itu gitu loh. Dan nanti soal gambar karena kita memang gudangnya ilustrator jadi kan gampang gitu ya Cah. Jadi kan belum menyemangati kita semua bahwa seorang Aza yang sekarang 17 tahun berproses, dan aku lihat dengan usianya yang masih 17 tahun itu kumpulnya dengan Om Willy, kumpulnya dengan Kak Isal, kumpulnya dengan teman-teman pengusaha yang mas-mas, kakak-kakak, om-om, sama sekaligus pade-pade, dia cepat matang ya, cepat belajar, setidaknya cepat belajar itulah. Terima kasih ya, Le. Terima kasih banyak juga Om. Kita pokoknya di mana-mana belajar terus. Habis ini nggak perlu kita keluar ini bikin konten lagi, pokoknya kita belajar terus. Ini posisinya di mana Le ini? Kita di Bandungan. Di Bandungan. Dan ada ini resto atau kafe namanya Tunggu Bumi. Tunggu Bumi ini nggak ada Cah, nggak ada urusan ngebaser dan sebagainya. Waton jalan tadi ya nyari ya Le, tapi habis belanja. Lucu banget tempatnya. Ya lewat ini
Ini ngopi Cah. Kamu minum apa Lih? Aku minum V60. Kopinya Arabica, jadi sedikit fruity rasanya dan pahit sih. Enaknya dingin-dingin Om. Tuh Kak. Ini tempatnya Cah. Ini tempatnya oke. Tempatnya oke ya. Oke Om. Hawanya sih enak sih. Hawanya enak, ini Juga suasananya. Nih, aku liatin, aku pamerin sedikit. Ini pas mendung, ini di luar itu di daerah apa ya, Gunung Ungaran kalau itu. Kalau di sebelah sana kayaknya ada Gunung Merbabu ya di sana kalau nggak salah. Itu Pantai Ririn kelihatan nggak ya? Ini aku balik karena nggak kelihatan. Tuh. Oh, karena cahayanya terlalu terang. Sementara itu semangat selalu Cah, belajar bersama semua. Pokoknya terus apapun gas kencah. Gas kencang. Semangat. Semangat Cah. Semangat.